Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini karena anugerahnya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Haleluya Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
kebaikan-Mu Bapa, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur Tuhan, ku sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa memeliharakan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami datang Tuhan hari ini, kami mau memuji, meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, pujian kami, penyembahan kami bukan hanya keluar dari bibir dan mulut saja Tuhan, namun keluar dari hati yang tulus, hati yang bersyukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kami percaya Roh-Mu ada bagi kami semua Tuhan, menjamah hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinan-Mu nyata di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita. Kita akan memuji Tuhan kita seperti air madu, karena Dialah segalanya. Dia bagi kita semua. Amin. Haleluya. Segala
kita selalu memuji dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, hatimu ada bagiku. Dia selalu ada untuk kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Lebih dari yang
persilahkan kepada hambanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kami muliakan dan kami sembah, kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kekuatan dan harapan kami kepada Tuhan, biarlah juga selaras dengan kehendak Tuhan, di mana Engkau menghendaki anak-anak pilihan-Mu ya Tuhan boleh berbakti kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bukan saja mendengarkan firman Tuhan tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Harapan Tuhan juga harapan setiap kami Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu yang memiliki iman dewasa, didewasakan terus ya Tuhan. Melalui firman Tuhan saat ini kami berharap kepada Engkau ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memberi hikmat, pengertian setiap kami para pendengar, hamba-Mu juga rapi Tuhan, sehingga kata-kata demi kata itulah adalah isi hati daripada Tuhan. Ampuni Bapa setiap kami, dan ampuni hamba-Mu juga terluka ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi layak menjadi alat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita pada hari-hari ini rasanya kita ini masih dalam suasana Natal. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Suatu momen untuk kita yang telah diberi iman percaya oleh Bapa agar menghayati kembali akan kelahirannya di bumi. Oleh karenanya kita senantiasa mengingat akan maknanya agar kita senantiasa menghargai kasih karunia-Nya dengan terus hidup berkenan kepada-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara, saya belum percaya bahwa yang belum percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan datang ke dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia, lahir melalui rahim Maria. Saya menyampaikan hari ini ya saudara, kepada saudara kabar baik bahwa pada 2000 tahun yang lalu telah lahir ya, seorang bayi namanya Yesus Kristus. Tuhan yang turun ke dunia dari tahtanya yang kudus untuk menyelamatkan umat manusia dari kekelaman kepada hidup yang kekal bersamanya. Tentu manusia menganggapnya hanyalah seorang manusia bayi biasa ya, oleh karena dilahirkan dari rahim wanita ya. Namun Bapa telah memuliakannya, maka ada orang-orang diberi karunia iman untuk memuliakan dan menyembahnya seperti para gembala dan orang Majus. Dikabarkan telah lahir seorang raja atas bangsa Israel. Yohanes membocorkan pada Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ayat saudara baca Yohanes 1 ayat 14 ya. Dan Yesus Kristus akan menjadi raja atas kerajaan di bumi dan di kekalan kerajaan sorga ya. Itu sebabnya kita akan melihat dan merenungkan firman-Nya. Kita akan melihat dan merenungkan firman-Nya dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebagaimana kronologis janji-janji Allah ya, yang telah digenapi, dan tokoh-tokoh kunci dalam sejarah keselamatan yang Allah lakukan bagi umat manusia. Kita akan melihat siapa tokoh-tokoh yang dipakai oleh Allah di dalam sejarah keselamatan umat manusia ini, yang karya Allah ini ya. Kita tahu bahwa Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa akan menjadikan bangsa yang besar ya, keturunannya seperti bintang di langit banyaknya, dan akan memberikan tanah perjanjian Kanaan untuk menjadi tempat tinggal sampai anak cucunya ya. Dalam Kejadian 48 ayat 3 dan ayat 4 saudara, sana dikatakan Allah mengulangi janjinya kepada Yakub bahwa akan memberikan negeri Kanaan sampai selama-lamanya. Ketika Abraham sudah meninggal, Ishak sudah meninggal,
Nah, sekarang keluarga Yakub ini meneruskan, ya. Nah, kronologis atau proses janji Allah bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar itu, ya, saudara, melalui cerita dalam perjanjian lama menceritakan kisahnya berawal dari negeri Kanaan, ya, tempat tinggal Yakub dan keluarganya serta nenek moyangnya, ya, yaitu Ishak dan Abraham. Suatu hari mengalami kelangkaan bahan makanan, ya, kelaparan hebat sehingga keluarga Yakub mencari makan sampai ke negeri Mesir, ya, mendengar kabar bahwa di sana banyak tersedia bahan makanan sehingga ingin membelinya, ya. Saya ingin memberikan uraian kronologis, ya, singkat saja, ya. Di tengah jalan ke-10 kakaknya menjual Yusuf ke orang Mesir, dan oleh karena Allah menyertainya akhirnya sampai dia dipercaya menjadi kuasa atas istana Firaun, ya. Pada waktu berikutnya di negeri Kanaan kembali mengalami kelaparan hebat, dan Yakub menyuruh anak-anaknya kembali membeli makanan ke Mesir, dan akhirnya mereka bertemu Yusuf. Singkat cerita, Yusuf menyuruh semua keluarganya pindah ke Mesir, ya, karena kelaparan masih 5 tahun lagi. Lalu diberi satu wilayah, yaitu di Goshen, ya. Nah, saudara, ketika Yakub sebelum meninggal, ya, dia menyampaikan perkataan atau pesan ilahi terakhirnya kepada masing-masing anaknya, ya. Nah, saya mencuplik kepada Yehuda, ya, dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekuk tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang dan berhak atasnya. Maka kepadanya akan takut bangsa-bangsa, ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, sebelum Yakub meninggal, dalam pesan-pesannya ini, saudara, kepada Yehuda, inilah cikal bakal bangsa Yahudi, ya, yang akan menjadi besar, ya. Nah, ayat yang tadi kita baca bahwa pesan Yakub kepada anak-anaknya dan kepada Yehuda, dan ini keturunan Yehuda lah yang akan menjadi bangsa Israel atau Yahudi, ya. Yakub meninggal, ya, dan dikuburkan di negeri asalnya Kanaan sesuai permintaan bersama Abraham, Ishak dan lainnya di tanah Kanaan. Kemudian Yusuf pun meninggal, ya. Nah, ketika sepeninggal Yusuf, orang Israel beranak cucu di Mesir sampai tak terbilang jumlahnya, sehingga negeri ini dipenuhi mereka, ya, dalam Keluaran 1 ayat 7, ya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka, ya. Nah, ketika keluarga Yakub pindah ke Mesir, ya, sebetulnya itu hanya sementara, ya. Tetapi karena mereka itu ada Yusuf yang berkuasa, dan mereka keluarga Yakub ini dijamu terus, ya, sehingga lupa dia pulang kembali. Padahal di daerah asal Kanaan itu sudah tidak kelaparan lagi, tetapi karena sudah terlalu enak di Mesir, ya, mereka tetap tinggal di Mesir. Dan apa yang terjadi, saudara, akhirnya sampai berlipat ganda, ya, beranak cucu, dan selama beratus-ratus tahun Israel hidup di negeri asing berawal dari negeri Yakub ini, sehingga setelah masa kelaparan sekalipun tetap tinggal di Mesir, ya. Nah, namun ketika sudah menjadi bangsa yang besar di Mesir ini, ya, namun bangkitlah dikatakan seorang raja yang baru, ya, memerintah negeri Mesir itu, ya, dan
sudah tidak mengenal Yusuf, ya. Jadi penggantian raja itu sebetulnya estafet, mereka harusnya tahu bahwa jasa-jasa Yusuf yang nenek moyang dulu itu pasti mereka terus menceritakan ya secara estafet. Tapi Tuhan izinkan suatu ketika ada seorang raja yang baru dan memerintah negeri Mesir ini, mereka tidak mengenal Yusuf. Oleh karena jumlah yang orang Israel dia merasa telah melebihi orang Mesir, ya, sendiri, maka timbul ketakutan, ya, jangan-jangan akan timbul pemberontakan dan mengambil alih kekuasaan. Lalu Firaun yang baru ini, ya, menindas, ya, orang-orang Israel Yahudi dengan kerja paksa agar tidak bertambah lagi banyak, juga dengan cara-cara sadis untuk menekan penambahan jumlah penduduk dengan memerintahkan membunuh setiap bayi yang lahir, laki-laki yang lahir. Bukannya mereka berkurang, ya, semakin ditindas semakin banyak dan bertambah jumlahnya. Nah, semakin hari orang Israel semakin menderita, dan akhirnya jeritan penderitaan itu mereka didengar oleh Allah, dan Allah iba, dan ini saatnya Tuhan akan menepati janjinya kepada Yakub, ya, bahwa Ia akan membebaskan, ya, dan menuntun keluar dari negeri Mesir kembali ke Kanaan. Allah mengirim Musa di tengah-tengah mereka sebagai nabi yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun ketika dan tidak mudah, ya, karena ada perlawanan dari Firaun yang tadi, yang tidak mengenal jasa-jasa Yusuf tadi, yang memaksa Firaun membolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Dan kita tahu mereka akhirnya keluar, ya, melalui tulah-tulah, beberapa tulah Tuhan turunkan tulah, sehingga akhirnya Firaun ini menyerah dan mereka membebaskan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari ini. Namun oleh karena kedegilan mereka, maka Allah memutar-mutar bangsa Israel ini selama 40 tahun di gurun, ya. Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan, sementara Musa memiliki pada saat itu murid-murid, ya, seperti Harun, Kaleb, dan Yosua, ya. Pada saat itu yang berpotensi untuk menggantikan Musa karena sudah tua dan memerlukan energi yang tenaga yang lebih kuat, ya, lebih mudah, maka Tuhan mengizinkan Yosua untuk melanjutkan perjalanan memimpin bangsa ini, Israel, untuk memasuki ke Kanaan, ya. Dan Tuhan izinkan, ya, dan terus sampai dalam perbatasan Israel, ya, negeri Israel atau negeri Kanaan itu, ya, dalam Mesir. Dalam perjalanan hampir sudah masuk, dan maka boleh dibilang Kanaan itu justru tempat asal mereka, karena Abraham, Ishak, Yakub tinggalnya di Kanaan, ya. Mereka pergi ke Mesir semata-mata karena ada kelaparan hebat di Kanaan, dan mereka diperbudak di Mesir selama beratus-ratus tahun. Selagi mereka diperbudak beratus-ratus tahun di Mesir, hal ini tidak mengubah fakta bahwa Kanaan tempat lahirnya bangsa Israel, ya. Kemudian Kanaan ditempati banyak pendatang, ya, karena sudah ditinggalkan terlalu lama, ya, dan banyak pendatang-pendatang datang ke Kanaan, ya. Dan suatu bangsa Israel ini mau kembali ke Kanaan, haruslah, ya, merebutnya dengan peperangan, ya, dan tidak mudah itu, ya. Oleh karena itu, disinilah Allah akan memegang peran untuk supaya bangsa Israel ini bisa memasuki tanah Kanaan perjanjian itu. Dan ini harus melalui pertempuran, ya. Dan pertempuran pertama yang dihadapi bangsa Israel
yaitu dengan Yeriko, ya. Jadi sewaktu mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perbatasan, itu harus melalui kota Yeriko, ya. Dikatakan kota Yeriko ini sudah ditempati oleh para pendatang, ya, berbagai pendatang, dan sebelum masuk, ya, beberapa puluh tahun yang lalu Musa juga sudah menyuruh Yosua dan Kaleb untuk mengintai, ya, negeri yang akan dimasukin itu, dan ternyata memang negerinya yang penuh dengan madu dan susu dan subur, ya. Namun memang penduduknya atau tentara-tentaranya itu besar-besar seperti raksasa-raksasa yang hebat, ya. Dan Yosua sudah sampai momen ini sekarang, bagaimana dia akan maju, ya. Bagaimana dia bisa melawan Yeriko, bagaimana dia bisa menjaga dirinya dan orang-orang untuk tidak jatuh ke dalam pengecutan dan jadi demikian pemberontakan kepada Tuhan, ya. Karena melihat musuh di depan itu kuat sekali, sementara bangsa Israel tidak memiliki pengalaman untuk berperang, ya, tidak memiliki senjata, ya. Oleh karena itu Yosua sebagai pemimpin, ya, dia harus menguatkan para pengikutnya, ya, para orang-orang Israel ini supaya tetap maju, ya. Mereka memang inginnya kembali ke Mesir, ya, karena kesengsaraan mereka di dalam perjalanannya. Inilah yang ada dalam pikiran Yosua ketika dia sudah sampai di perbatasan dan dia mau masuk Yeriko. Inilah yang ada dalam pikiran Yosua ketika dia melayangkan pandangannya di dekat kota Yeriko, ya. Di tengah-tengah itu dia melihat seorang pria berdiri di depannya dengan pedang terhunus, ya. Pada situasi tegang itu Yosua bertanya kepada pria tersebut, ini teman atau lawan, ya. Karena saudara, dia tidak mengenal orang di depan ini dengan menghunus, ya. Sepertinya dia lawan, ya. Tetapi apa yang dia jawab orang itu katakan, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, maka sujudlah Yosua dengan muka ke tanah, ya. Melihat itu berarti perang ini sudah dimulai, ya. Siapakah pria misterius itu? Perhatikan pada Yosua 5 ayat 13, ya saudara. 15, ya. Saya baca ayat yang 13 dulu, Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, yang melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depan dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ya. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saudara yang kekasih, orang asing yang berdiri tadi, dia mengatakan bahwa tanggalkan kasut yang kau pakai, karena tempat ini adalah tempat kudus, ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, sekarang aku datang, maka sujudlah Yosua. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata ini, dan Yosua akhirnya berbuat apa yang dia kendaki oleh para pendatang tadi, ya. Dan ini menunjukkan tidak cukup Yosua hanya sujud, ya. Waktu dia mengatakan bala tentara Tuhan, Yosua langsung sujud, ya. Dan Yosua harus lebih lagi, ya, dari itu, karena disuruh membuka kasutnya, karena tempat di mana pria tersebut kudus, ya, tempatnya kudus. Nah, kita tahu saudara Bapak, yang kudus itu hanyalah dimiliki Tuhan, ya. Orang pria tersebut tidak menolak ketika Yosua sujud menyembahnya, kalau saja itu malaikat, ya.
dia akan bilang, sembahlah Allahmu, ya, tetapi dia diam saja, ya. Maka para penafsir bahwa menafsirkan pria misterius itu adalah Allah sendiri, ya, menjelma menjadi wujud manusia. Dan itu sebabnya ketika kita menyembah kepada Tuhan, ya, tidak cukup hanya dengan sikap tubuh kita, ya, sujud, tapi lebih baik itu yang penting hati. Kita harus melepaskan kepalsuan hati, tetapi harus dengan kepolosan dan ketulusan hati datang menyembah kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Yosua dan disarankan oleh seperti pria misterius tadi, ya. Nah, kehadiran Allah pasti akan mendatangkan kebaikan. Jelas ketika bangsa Israel akan masuk ke Yeriko, bangsa Israel yang notabene tidak memiliki pengalaman berperang dan tidak memiliki kekuatan, maka Allah yang akan menyertai dan melawan musuh. Perjumpaan Yosua dengan Tuhan menunjukkan pernyataannya sekaligus, ya, memimpin dalam peperangan dengan musuh, dan ini jaminan untuk mengalami kemenangan dan akan merebut kota Yeriko dan yang lain-lainnya, ya. Allah menempati janjinya dalam Kejadian 46 ayat 1 sampai 2, ya. Aku akan menuntun kembali keluar dari Mesir, membebaskan dari tempat perbudakan, ya. Tuhan telah menyelesaikan dengan membebaskan mereka, namun masih ada satu perbudakan lagi yang bangsa Israel tidak mau dilepaskan, ya. Mereka masih saja menyembah berhala dan banyak berbuat dosa dengan melanggar hukum Taurat, ya. Jangan ada ilah lain padamu. Maka nanti Yesus Kristuslah yang akan menyelesaikannya, ya. Dari perbudakan secara fisik, ya, sudah diselesaikan. Secara fisik Allah telah membebaskan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan Mesir, dan Yosua hanya membebaskan, ya, mereka dari penderitaan selama perjalanan, namun tidak dapat mengampuni dosa, ya, karena dia sendiri adalah orang yang berdosa, ya. Maka Allah berjanji akan ada raja yang melampaui segala raja dan yang dapat membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa, yaitu Yesus Kristus. Bicara tentang raja, orang bangsa Yahudi mengakui dan menghormati Allah sebagai raja baik di bumi maupun di kekekalan. Bisa dilihat dalam Mazmur 47, ya, ayat 2 dan 7, ya. Mazmur 47, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi. Ayat yang ke-7, sebab Allah adalah raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran, ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, bangsa Israel juga mengakui, ya, Allah itu adalah raja, ya. Raja di dalam perjanjian lama, ya, raja-raja yang Tuhan nobatkan menjadi raja-raja rakyat, hanya membebaskan rakyatnya, ya, dengan berperang. Setelah berperang, rakyatnya ada yang hidup dan ada yang sebagian mati, ya. Walaupun dia menang, tapi banyak juga rakyatnya yang meninggal, ya, karena peperangan itu. Nah, nanti saudara, Yesus akan mengalahkan musuhnya dan akan menang dan akan menyelamatkan 100% bagi umat pilihannya, membebaskan dan menyelamatkan umatnya dari cengkraman si iblis. Itulah umat pilihannya. Nah, setelah menduduki tanah perjanjian, bangsa Israel masih saja hidup dalam perbudakan iblis. Mereka menghendaki seorang raja
kemudian raja mati, dia menghendaki raja lagi, dan terus ya, untuk dapat melindungi dan dari musuh-musuh mereka ya. Lalu mereka dan Allah pada saatnya Allah mengokohkan kerajaan yang, dan Daud, Allah mengokohkan Raja Daud sebagai raja ya, orang Israel, dan Daudlah raja yang diperkenan jadi raja orang Israel pada saat itu ya. Namun ketika Daud berzina, maka pada titik ini kerajaannya tergoyahkan, bahkan sepeninggalannya kerajaannya berantakan, pecah menjadi dua bagian, utara dan selatan, sampai pada masa pembuangan Babel. Dan setelah itu dikatakan Allah diam selama 400 tahun ya. Orang Israel ingin sudah bosan meminta raja ya, dan juga semenjak Daud ya, kemudian sampai keturunannya itu selalu berantakan ya, dan akhirnya Allah diam selama 400 tahun sampai kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini ya, pada Injil Matius 1 ayat 20 katakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat ya Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud ya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, supaya Yesus layak menyandang seorang raja ya, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21 tadi, malaikat menyampaikan bahwa kepada Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, Yusuf ya. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus dalam bahasa Ibrani sama juga Yosua. Jadi inilah tipologi ya, antara Yosua dengan Yesus Kristus ya. Tokoh Yosua sangat penting ketika dia dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel. Nah, sekarang Yosua zaman Yesus yang dikatakan bahasa Ibrani adalah Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia adalah sebagai raja, bukan hanya untuk umat pilihannya saja, tapi termasuk umat bukan pilihannya pun. Sekalipun orang menolak dia sebagai raja, sekalipun mereka menghina, mengolok-oloknya, ketika dia tetap ya, namun dia tetap raja ya. Jika ada umat pilihannya ya, belum mengakui dan dia masih berada di agama lain ya, pasti pada satu waktu dia akan mengakui bahwa Yesus adalah raja ya, jikalau dia adalah umat pilihannya ya. Orang Yahudi pikirannya masih dibutakan dan menolak Yesus sebagai raja. Jangan heran sampai sekarang pun mereka masih menantikan ya, Mesias, sang juru selamat penebus, raja damai ya. Mereka menganggap raja manusia ya, raja fisik saja ya. Mereka ingin dapat membebaskan dari perbudakan ya, dari perhambaan saja ya. Tetapi lupa mereka bahwa Yesus datang untuk membebaskan perbudakan dari dosa ya. Kalau dalam perjanjian lama Musa dipakai untuk membawa bangsa Israel keluar Mesir, namun Yosua yang membawa dan masuk ke tanah perjanjian. Demikian dalam perjanjian baru. Yohanes Pembaptis dipakai untuk mendahului ya, mendahului dan memperkenalkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Waktu Tuhan Yesus lahir, orang Yahudi di Yerusalem dibutakan ya,
tidak mendengar, sementara orang Majus yang datang dari jauh mencari keberadaan sang raja, orang Yahudi yang baru lahir, untuk mereka sembah, dan akhirnya menemukan bayi itu dan mempersembahkan barang yang berharga, emas dan kemenyan. Ya. Kelahiran sang raja orang Yahudi ini tersebar, tetap saja orang Yahudi tidak mencari dan menyembahnya seperti orang Majus. Bahkan Raja Herodes bersama para imam ahli Taurat berusaha untuk membunuhnya. Yohanes telah lebih dahulu membocorkan dengan memberitakan bahwa Mesias sudah datang, akan mendorong orang Yahudi segera bertobatlah. Ya. Tetapi Yesus Kristuslah yang akan membawa umat manusia masuk ke dalam tanah perjanjian kekal, yaitu taman Firdaus sorga. Yohanes mengkhotbahkan tentang kerajaan sorga, lalu Yesus melanjutkan pengajarannya tentang kerajaan sorga, ya, dengan perumpamaan-perumpamaan yang paling mengetahui keadaan sorga, ya, pastinya rajanya. Ya. Nah, raja dari kerajaan sorga adalah Yesus Kristus. Oleh karenanya Yesuslah yang paling mengetahui kerajaan sorga. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita percaya kepada orang yang tidak mengetahui keadaan sorga, buat apa kita percaya? Ya. Tetapi kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus karena Dia pemilik kerajaan sorga. Ya. Saudara, kita adalah umat pilihannya, warga kerajaan sorga, yang menjadi rajanya adalah Yesus Kristus. Maka sebagai warga kerajaan sorga haruslah mentaati peraturan dan titahnya. Pada tahun-tahun terdahulu ini kita dapat mengevaluasi, sudahkah kita mentaati firman-Nya, ataukah jangan-jangan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Maka di tahun baru ini adalah momen yang baik untuk kita mengambil sikap, komitmen, dan lebih lagi mentaati dan melakukan firman-Nya secara konsisten, agar hidup kita semakin damai, diberkati, kasih karunia-Nya melimpah. Ya. Raja damai sudah datang dan menyelamatkan umat manusia. Kita sebagai umat pilihannya bersyukur bahwa Allah sudah berkorban menjadi manusia, ya, dan sengsara bagi manusia, dan mati, disiksa, ya, bahkan sampai sengsaranya di luar batas-batas manusia. Tapi itulah pengorbanan Yesus Kristus, adalah pengorbanan yang suci, yang kudus, dan itulah rencana Allah, sejarah penyelamatan, ya, tokoh-tokoh yang dipakai oleh Allah semenjak Abraham, Ishak, kemudian Yakub, ya, dan Yusuf, dan terus, ya, sampai Daud, Raja Daud, dan akhirnya Yesus, Raja Yesus yang sungguhnya. Ya. Pada saat dalam perjanjian lama itu hanya penggambaran, ya, sejarah keselamatan hanya secara fisik saja, ya. Tetapi ketika Yesus lahir, ya, itulah sesungguhnya keselamatan sesungguhnya yang dilimpahkan, diberkati oleh Allah, ya, di mana Yesus datang untuk menyelamatkan dari perbudakan dosa manusia. Dan kita bersyukur kita sudah dimerdekakan menjadi orang-orang yang merdeka. Namun ketika kita sudah merdeka, kita tidak puas begitu saja, tapi ada kewajiban kita. Maka dalam firman Tuhan, kerjakan keselamatan yang kita sudah dengan takut dan getar. Artinya bahwa kita harus mentaati aturan-peraturan, titah-titahnya Dia sebagai Raja. Nah, biarlah saudara, pesan Natal atau pesan tahun baru ini, biarlah kita menjadikan kita untuk kita semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan,
dan harapan-harapan kita limpahkan kepada Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mungkin sudah sering kami dengar Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami bahwa ada tokoh-tokoh yang Engkau pakai di dalam sejarah keselamatan, mulai dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau sudah merencanakan ini dari jauh-jauh sebelum kami lahir, ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada generasi ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah merasakan dan mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kami generasi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak sia-sia, Roh Kudus-Mu bekerja terus di dalam diri kami dan menguatkan setiap kami, agar kami boleh senantiasa terus setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyerahkan acara ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita pulang dan membawa berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Untuk setiap hari Jumat ada komsel online. Kita mulai jam 7 malam sampai dengan jam 21. Untuk hari Minggu, jemaat ibadah tetap ya di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online yang akan tayang di YouTube GBIS Hosana yang akan dibagikan setiap minggunya. Nah, mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat ya, kita saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan juga berdoa bagi bangsa dan negara. Dan bagi Bapak Ibu, bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan ya, pekerjaan pelayanan Tuhan di GBIS Hosana, untuk mempersembahkan persembahan ataupun perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberkati pelayanan kami, dan kiranya Tuhan yang membalas dengan limpahnya. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan juga berolahraga. Kiranya kita semua dihindarkan dari COVID-19 dan juga virus-virus yang lainnya. Dan semoga kita sehat selalu. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.